warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat guru Poddikmas dimanapun berada. Senang sekali nih berjumpa kembali bersama saya Eka Purwitasari dalam program Bintang Podcast Bincang Santai dan Riang, persembahan Direktorat Guru Pod dan Dikmas bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat. PAUD, pendidikan anak usia dini, adalah satu jenjang pendidikan yang dikhususkan untuk anak yang baru lahir sampai dengan anak berusia 6 tahun. Nah, kenapa sih pendidikan anak sejak dini itu begitu penting? Untuk itu saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif, yaitu Bunda PAUD Kota Padang. Mau spill nggak nih namanya siapa? Sahabat guru PAUD Dikmas semuanya. Ya bener banget, Bunda PAUD Kota Padang kita itu adalah Bunda Fani Andrea Algamar. Yuk sahabat guru PAUD Dikmas semuanya dimanapun kalian berada, kita sapa dulu Bunda PAUD Kota Padang kita. Pagi Bunda. Pagi, halo. Apa kabarnya nih pada pagi hari ini? Alhamdulillah pagi ini sehat, kuat, dan semangat. Selalu semangat ya Bun ya. Eka. Wah, senang sekali Bun. Sebelum kita ngobrolin tentang betapa pentingnya pendidikan anak usia dini, aku udah ada pantun pembuka nih untuk Bunda. Oke, mau denger dong Eka, apa sih pantunnya? Beli buah bajang di pasar Ampang. Cakep. Tidak lupa membeli tomat dekat puskesmas. Rancak banget. Selamat datang Bunda PAUD Kota Padang di Bintang Podcast bersama Guru PAUD Dikmas. Ya, luar biasa. Terima kasih Eka. Wah, ini aku ngafalinnya 2 hari dong Bun. demi podcast ini ya. Terima kasih Eka. Sahabat Guru PAUD Dikmas dimanapun kalian berada, mau tahu nggak sih siapa sih sebenarnya Bunda PAUD Kota Padang itu? Nah, untuk itu saya mau tanya ini, Bunda bisa nggak sih Bunda spill dikit dong tentang aktivitas Bunda sehari-hari sebagai istri juga, ibu juga, dan khususnya nih sebagai Bunda PAUD Kota Padang. Iya, terima kasih Eka. Saya sehari-harinya adalah ibu rumah tangga dengan 2 anak laki-laki ya, kelas 5 SD sama kelas 1 SMP. Nah, profesi pekerjaan sampingannya itu sebagai dokter spesialis THT. Itu sampingan ya Bun ya? Sampingan, Oh yang my utamanya God. tetap ibu rumah tangga dong. Oke, iya benar. Bun, ini kan banyak banget ya, berarti ibu juga, dokter juga iya. Ini walaupun pekerjaan sampingan ya, kata Bunda ya betul. tadi ya, tetap ya. Walaupun itu sangat menyita aktivitas Bunda nih sebagai dokter. Gimana sih Bunda menjalankan peran Bunda sebagai Bunda PAUD Kota Padang? Ya, terima kasih Eka. Jadi sebenarnya kalau kita perempuan, apapun profesi kita, tentu perempuan itu punya 2 peran ya, internal dan eksternal di luar rumah. Betul banget Bun. Dan bagaimana menjalankan peran itu supaya bisa sinergi, supaya bisa sempurna sehari-harinya adalah, kalau saya sendiri itu selalu memotivasi diri setiap pagi. Saya berusaha disiplin, mendisiplinkan diri dari diri kita sendiri. Ya, sebagai contoh misalnya kalau pulang acara udah larut malam gitu kan, paginya itu kan kadang kita pengen agak santai gitu ya, kita pengen agak rileks harapannya. Tapi saya selalu bilang ke diri sendiri, ayo pasti bisa ya. Kita cuman mengurangi waktu tidur, mengurangi waktu breakfast yang harus kita percepat. Tapi ada nih misalnya nih guru-guru PAUD yang udah datang ke podcast PAUD gitu ya. Kemudian ada pasien yang harus kita visit, yang habis operasi kemarin harus kita pulangkan. Kemudian karena kebetulan profesinya itu di rumah sakit pendidikan, jadi juga mendidik dokter umum dan calon dokter spesialis. Jadi dengan mengurangi itu saja mereka udah nungguin kita nih gitu ya. Jadi insya Allah kalau setiap pagi kita berusaha disiplin, berusaha memperbaharui rasa syukur kita dengan bersungguh-sungguh, insya Allah semangat terus. Jadi capeknya tuh nggak dirasa-rasain banget gitu loh Kak. Iya, benar. Berarti untuk memotivasi diri sendiri dulu ya, baru nanti motivasi untuk orang-orang lain. Iya, disiplinkan diri dulu, motivasi diri dulu, baru deh kita bisa ajak dari orang terdekat kita. Yuk, pasti bisa. Pasti bisa ya. Oke. Bun, untuk menjalankan peran Bunda sebagai Bunda PAUD Kota Padang, pastinya ada program dong. Iya. Boleh spill, kasih tahu nih semua guru PAUD di luar sana, apa program Bunda sebagai Bunda PAUD Kota Padang? Iya, alhamdulillah tentu sebagai Bunda PAUD kita nggak bisa kerja sendiri ya, karena kita ini super tim, bukan
pemilihan idol ya, bukan superstar. Jadi alhamdulillah saya punya tim Pokja PAUD yang luar biasa hebat. Dan beberapa program unggulan kita itu, yang pertama itu ada transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kemudian ada gerakan sekolah sehat namanya, kemudian ada sekolah ramah anak. Dan alhamdulillah Kota Padang itu meraih kota ramah anak kategori utama. Dan kita juga punya program unggulan itu PAUD Holistik Integratif. Berarti Bun, di antara program-program unggulan itu sendiri berarti Bunda harus membuilding ini dong, solid teamwork dong, untuk supaya si program dan kegiatan Bunda PAUD ini sukses ke depannya. Seperti apa Bunda membangun tim tersebut? Jadi memang kalau mau maju ya zamannya sekarang itu memang sinergi ya, kolaborasi gitu. Nggak bisa kita hebat sendiri, kita pintar sendiri, nggak bisa. Nah, jadi dari beberapa program itu sebagai contoh kita udah melaksanakan pada waktu MPLS kemarin itu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Iya. Seperti yang kita tahu bahwa pada waktu masuk SD itu kita harus menghilangkan yang namanya tes calistung. Karena sebenarnya sesuai dengan arahan dari kementerian juga tidak semua anak yang bisa pada tahap awal itu melalui atau merasakan bagaimana pendidikan di PAUD. Ada yang langsung harus masuk SD karena berbagai alasan. Nah, kalau tiba-tiba anak langsung dikasih tes calistung, jangan sampai terjadi cultural shock ya. Iya, benar. Sehingga tidak menyenangkan. Sekolah itu tidak menyenangkan, menjadi beban. Akhirnya menjadi sulit ya atau bermasalah dalam proses belajar mengajar selama SD nanti. Bun, kita tahu kan ya, di masa-masa PAUD itu masa-masa yang sangat menyenangkan. Belajar sambil bermain. Harusnya begitu konsep PAUD ya, menyenangkan, memberikan gambaran bahwa sekolah SD itu menyenangkan, bukan menyeramkan, bukan menakutkan bagi anak-anak gitu. Benar. Nah, kalau tadi bilang Bunda transisi dari PAUD ke SD itu, kira-kira ada tantangannya nggak sih untuk calistung itu tadi, Bun? Ya. Dimanapun kita sebenarnya apapun program pasti ada tantangannya, tapi kita selalu berusaha. Yang pertama itulah bagaimana kerjasama kita dengan para guru PAUD atau pendidik PAUD ini ya. Sebagai contoh, kita datang langsung ini ke tempat PAUD dan SD pada waktu MPLS yang lalu. Nah, kita melihat bagaimana proses belajar mengajar di situ. Tidak lagi dibebankan anak-anak ini harus masuk SD bisa baca, tulis dan hitung gitu kan. Sebagai contoh, saya dulu mungkin di tahun 80-an ya, itu cukup hafal yang namanya Pancasila, bisa nyanyi, masuk SD, alhamdulillah jadi dokter juga. Nggak harus hafal kali-kali 8 sampai 9, 10 gitu ya. Harus bisa baca 2 lembar gitu, enggak. Tapi cukup dengan begitu, sehingga saya memiliki kesan yang menyenangkan terhadap sekolah. Jadi saya merindukan gitu loh. Jadi kalau pulang sekolah, kerjakan PR, besok pagi saya seneng. Jadi nggak takut untuk pergi sekolah ya. Ketemu ibu guru nih, pengen ketemu teman-teman, karena tahu masuk sekolah kita nyanyi dulu gitu ya, baris berbaris dulu. Nanti guru-gurunya ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa Asmaul Husna gitu ya, kita tunjuk tangan. Nah, kayak begitu menyenangkan. Tapi kalau ada yang bisa kali-kali 9, kali 8, kali-kali 7, nangis dong. Nangis. Karena anak jadi takut, karena malam dia mesti ngapal. Ngapal dulu. Tapi terbebani ya, Bun. Betul. Jadi kalau menyenangkan, nyanyinya Balonku, Bintang Kecil, nah dia menyenangkan. Jadi kita harus membuat suasana, mindset anak-anak itu bahwa sekolah itu harus menyenangkan, tidak boleh terbebani. Jadi kita selalu approach ya, kita propose supaya masuk SD tidak ada lagi tes calistung. Wah senang sekali ya praktik-praktik baik dari Bunda PAUD Kota Padang kita ya. Ini Bun, pertanyaan yang selanjutnya. Bunda, mengenai transisi anak kita dari PAUD ke SD itu kan ada tantangannya. Nah, bagaimana sih supporting dari pemerintah Kota Padang kita itu dalam memberikan banyak lagi hal-hal kompetensi lah untuk guru-guru PAUD di Kota Padang ini? Ya, kalau dari pemerintah kota, kita selaku Bunda PAUD ya, kita sudah mendorong terus dan kita memperbaharui, mengoptimalkan sumber dana kita untuk mendukung penyelenggaraan transisi PAUD ke SD ini. Kemudian kita juga melakukan yang namanya magang. Magang guru PAUD ke SD dan guru SD ke PAUD. Tujuannya apa? Sehingga seorang guru PAUD itu mengerti, mempersiapkan anaknya menuju jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang SD. Dan guru SD juga memahami cultural shock anak PAUD. Betul. Jadi jangan tiba-tiba langsung datang terus pakai rol panjang misalnya gitu. Anak PAUD kan sekolahnya mesti nyanyi-nyanyi, seneng-seneng gitu. Nah, kita anak-anak magang seperti itu. Yang guru SD ke PAUD, guru PAUD ke SD. Kemudian kita juga sudah melakukan BIMTEK atau pendidikan pelatihan
pelatihan berjenjang dari guru PAUD dan guru SD-nya. Bunda, tadi kan kita sudah ngomongin tentang BIMTEK guru, terus ada exchange nih guru-guru ke SD, ke PAUD. Iya itu. Ya. Kira-kira ada lagi nggak sih yang Bunda lakukan untuk kompetensi guru kita ini? Ya. Dukungan pemerintah kota sangat maksimal dan sangat prioritas ini untuk pendidikan di Kota Padang, dan alhamdulillah kita sudah membayarkan insentif guru PAUD kita dari bulan Juli sampai Desember 2023 sebanyak 1.362 orang guru PAUD. 1.362 orang guru PAUD. Iya, dan kita tentu memahami ya bagaimana penghargaan terhadap guru itu kan sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa. Benar. Nah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin support dari pemerintah kota agar insentif ini terbayarkan, dan alhamdulillah per Desember 2023 itu sudah kita bayarkan semua, tinggal kuartal yang sekarang. Bun, itu tadi kan dukungannya insentif nih. Nah, ada lagi nggak dukungan lainnya untuk guru PAUD kita? Ya, kita dari Pokja PAUD Kota Padang dan sebagai Bunda PAUD, kita juga mengajak secara aktif organisasi atau komunitas-komunitas untuk ikut nih terlibat dalam pendidikan PAUD ini. Sebagai contoh, kita sudah mengundang dan langsung mendatangkan itu komunitas Sumbar Membacakan Nyaring. Jadi pada waktu MPLS yang lalu, kita undang Sumbar Membacakan Nyaring itu untuk datang ke PAUD dan ke SD kita, mempraktekkan. Karena anak-anak kan penuh dengan imajinasi, bagaimana meningkatkan literasi, salah satunya dengan membacakan nyaring. Jadi ada buku cerita, kita deskripsikan, datang seekor harimau. Tentu akan berbeda persepsi yang sampai di anak dengan datang seekor harimau. Iya, nggak ada intonasi, literasinya kurang begitu ya. Nah, dengan membacakannya anak-anak akan tertarik untuk membaca. Jadi dengan ada mobil pintar, nah kita salah satunya Kota Padang yang menerima mobil pintar di Indonesia. Dan kita datangkan juga mobil pintar sehingga anak-anak tertarik. Aku mau dong Bun buku cerita yang tadi. Padahal sebenarnya karena bagaimana kita menyampaikannya pada anak. Anak tertarik buat baca. Aku pengen dong harimau dengan kancil tadi. Nah, itu akan menarik minat anak-anak untuk membaca. Salah satunya ya, kita bekerja sama dengan organisasi atau komunitas-komunitas untuk sama-sama yuk kita perhatikan betul ini pendidikan PAUD dan SD. Untuk read aloud-nya sendiri, membaca nyaring itu ada peragaan apa gitu? Pakai puppet atau seperti apa, Bu? Iya, ada pakai puppet, kemudian pakai bukunya, kemudian pakai gerakan tangan semua yang anak-anak itu akan amazed melihat begitu ya. Memang kalau harimau datang memang kayak begitu gitu kan. Kan beda kalau harimau datang itu mah princess yang datang ya, beda gitu yang datang ya. Jadi anak-anak tertarik. Akhirnya setelah MPLS itu dia datengin kita minjem buku yang kita pegang kita kasih itu mobil pintar kita juga ada ya. Nah, anak-anak tentu akan lebih mengingat bagaimana visual dibanding dia hanya membaca saja. Nah, itu memang konteksnya manusia begitu. Kita akan jauh lebih ingat dengan yang namanya visual, gambar, bercerita, bagaimana penampilan visualnya dibanding cuma baca buku doang. Nah, kita berharap dengan kita ajak rekrut komunitas ini, maka anak-anak juga akan semakin tertarik dengan membaca, sehingga menyenangkanlah transisi PAUD ke SD itu. Menggemari lagi membaca ya Bun ya. Bunda udah banyak ya yang Bunda sampaikan dukungan, terus ada juga kita supporting dari tim-tim yang lain juga. Nih bagaimana Bunda memotivasi nih untuk guru-guru PAUD di tingkat kecamatannya ini Bun? Ya, jadi Eka kita sudah bekerja sama dengan organisasi profesi seperti Himpaudi IGTK di bawah Dinas Pendidikan, kemudian IGABA di bawah Kementerian Agama. Nah, kita memberikan apresiasi kepada guru PAUD kita di kecamatan untuk memotivasi mereka supaya bekerjanya lebih semangat lagi, mendidik anak-anak kita lebih semangat lagi. Kita berikan penghargaan kepada guru PAUD kita di kecamatan, kerjasama nih dengan Bunda PAUD kecamatan kita. Bun, ini kan sudah kita laksanakan BIMTEK untuk kompetensi guru PAUD ini. Nah, gimana sih ada nggak tantangan dalam meningkatkan lagi nih supaya si kompetensi guru PAUD kita ini bisa sejajar dengan guru-guru PAUD di Indonesia? Iya, memang tantangan sesuai zamannya pasti akan berubah. Betul. Gitu ya, dan kita harus mengikuti perkembangan itu. Nah, kami dari Pokja PAUD Kota Padang selaku Bunda PAUD, kita selalu setiap tahunnya mengoptimalkan pendanaan kita terhadap proses pembelajaran di PAUD dan SD. Anggaran itu sangat penting ya Bun ya? Iya. Selain anggaran tentu bagaimana motivasi kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di PAUD dan SD. Nah, dengan MPLS kemarin kita udah tahu nih, dengan terjun langsung ke lapangan kita udah tahu
PAUD ini butuh kanopi misalnya kan, kita perbaiki supaya anak-anak lebih nyaman, nggak kepanasan ya Bun ya, juga lebih nyaman. Iya. Kemudian di SD kita datang, ada sarana prasarana yang kurang kita perbaiki semaksimal kita. Kemudian lagi selain pendanaan sarana prasarana, bagaimana kualitas guru itu sendiri. Nah, karena guru yang berkualitas tentu sangat berperan penting untuk menciptakan output atau anak-anak didik yang juga berkualitas. Nah, dengan cara tadi ada BIMTEK berkelanjutan, pelatihan kita berikan, kita dorong, kita support, kita ajak, yuk ikuti perkembangan zaman. Kalau dulu kita ngomong sama anak-anak pakai kerlingan mata aja misalnya, dia udah tahu nih. Tapi anak itu marah ya Bun ya. Gen Z, Gen Alpha tuh nggak bisa. Malah kalau kita gedein mata, kenapa matanya Bun? Iya, kayak gitu ada yang kemasukan. Iya, jadi semua ada ilmunya. Nah, saya ingin bekali guru-guru PAUD saya, guru-guru SD saya dengan ilmu-ilmu teraktual, terupdate lagi. Dan kemudian saya juga mengajak para orang tua, lingkungan, masyarakat juga untuk yuk berpartisipasi aktif lah dalam pendidikan PAUD anak SD ini juga. Sebagai contoh, masih banyak orang tua yang pengen anaknya begitu SD udah bisa calistung, udah bisa tambah kali dan segala macam. Dan kadang kita lupa, saya juga orang tua ya, kita sering membandingkan anak kita dengan anak orang. Anak orang udah lomba olimpiade ya, anak kita masih aja mencongklak di rumah gitu ya, masih aja main bola di rumah. Nah, perlu kita ajak orang tua kita duduk bersama bahwa milestone, step-step anak itu berbeda dan kita harus respect. Kita harus menghargai anak itu. Jangan sampai anak merasa insecure bahwa bunda nggak menyayangi aku, bunda lebih suka sama si Amir karena Amir juara ini, juara itu. Padahal step-step anak itu berbeda. Sekarang mungkin dia dalam fase dia masih belajar, beradaptasi. Tapi belum tahu pada kuartal berikutnya dia justru jadi pemenang, jadi juaranya. Jadi mindset orang tua, keluarga, terutama kakek nenek juga yang biasanya kalau ibu-ibu bekerja, yang harus kita yuk satu jalan nih, segaris lurus nih. Jadi pemerintahnya sudah mensupport, guru-gurunya udah kita tingkatkan supaya lebih berkualitas lagi, updates dengan perkembangan pendidikan pengetahuan anak-anak SD dan PAUD ini. Orang tuanya juga harus mendukung ya Bun ya. Karena pendidikan pertama itu di keluarga. Iya benar. Dan saya juga ingin sampaikan lagi bahwa untuk anak PAUD SD itu calistung bukan yang utama, tapi bagaimana menghargai mereka, tahu disiplin di cara antri. Tahu mereka bagaimana cara buang sampah, dan itu kan dari rumah harus dibawa. Nggak mungkin diserahkan hanya pada guru, hanya pada PAUD atau SD di sekolah. Attitude ya Bun ya. Nah, jadi kita ingin ajarkan itu, Bu. Kalau calistung itu mah dilesin aja sebulan bisa. Tapi habit, manner, ethics ya itu harus kebiasaan di rumah dong. Bagaimana datang ke sekolah, selamat pagi gitu kan, terus merapikan apa yang dia makan, dia rapikan, dia buang sampah bekas makannya dia. Nah, itu juga pengen kita sinergi itu. Jadi bukan hanya pemerintah, gurunya aja, tapi orang tua juga kita libatkan aktif. Nah, disitulah fungsi Pokja PAUD Kota Padang. Nah, saya selaku Bunda PAUD ini punya tugas yang tanggung jawab yang saya pengen banget nih anak-anak supaya lebih sinergi. Jadi jangan gurunya udah benar, pemerintahnya sampai di rumah anaknya jadi nggak nyaman karena merasa dibanding-bandingkan. Dan saya juga selalu bilang nih ya sama guru-guru PAUD, guru-guru SD, tugas saya selaku yang mendidik calon dokter, selaku yang mendidik calon dokter spesialis itu lebih mudah, lebih ringan, karena mereka tahu mereka mau jadi dokter. Mereka mau jadi dokter spesialis. Kalau nggak belajar ya lu nggak jadi dokter. Iya, betul. Tapi kalau anak PAUD, anak SD dia belum tahu dia mau jadi apa. Dia pengennya apa belum ya Bun ya? Dia masih mencari. Aku mau jadi apa ya di masa depan. Nah, jangan sampai pada fase-fase atau golden period ini kita salah dalam men-treat mereka. Salah memberikan gambaran mengenai pendidikan masa depan bagi mereka, sehingga mereka nggak senang sekolah. Mereka nggak tahu bahwa untuk jadi orang hebat itu nggak harus jadi dokter aja kok. Jadi chef juga bisa, ya, nggak harus jadi guru, jadi perawat bisa, nggak harus jadi misalnya tentara ABRI kan begitu ya kalau zaman dulu. Tapi nggak jadi YouTuber bisa asalkan bertanggung jawab terhadap pilihan. Jadi saya selalu support, saya selalu motivasi guru-guru PAUD saya. Pekerjaan ibu guru lebih susah dibanding saya. Membentuk karakter ya Bun ya. Saya udah terima dari ibu-ibu bapak-bapak guru PAUD semua udah jadi. Kalau nggak belajar ya nggak jadi dokter, nggak belajar nggak jadi dokter spesialis. Gampang gitu kan, lebih gampang. Tapi kalau anak PAUD kan enggak. Ya kan, kita harus membentuk mindset yang menyenangkan dulu. Kita nggak tahu nih kita mau bentuk dia seperti apa. Jadi fondasi utama, fondasi dasar itu golden periodnya ini. Jadi pemerintah kota Pokja PAUD sangat mengatensi sekali bagaimana transisi PAUD ke SD ini begitu menyenangkan dan anak-anak mendapatkan gambaran yang
maksimal yang sebaiknya bahwa oh iya ya, ternyata menjadi dokter itu menyenangkan. Nggak usah kita ceritakan dinas malamnya ya, Iya. kurang tidurnya nggak usah Betul. ya. Oh ternyata jadi guru itu seneng ya, bisa nyanyi, ngajak orang happy gitu ya. Oh ternyata jadi chef, mungkin jajan di kantin dan segala macam menyenangkan ya. Nggak harus segala sesuatu itu diukur dengan materi begitu ya. Oh menyenangkan ya jadi chef. Aku pengen masak deh, aku pengen belajar masak. Nah itu yang ingin kita propose di tingkat pendidikan PAUD dan SD. Nah itu tadi kenapa pendidikan untuk anak sejak dini itu begitu penting ya Bun ya. Oke. Bunda, pesan dan harapan untuk guru PAUD se-Indonesia khususnya di Kota Padang ini apa? Ya, pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh guru PAUD di Kota Padang. Kita memahami sekali bahwa dinamikanya begitu besar ya, bagaimana mendidik anak-anak kita di PAUD, dan saya doakan seluruh guru PAUD kita diberikan kesehatan dan kesabaran yang luar biasa. Amin ya Allah. Karena bagaimana mendidik sekarang itu ibarat, kalau pendidikan itu kan ibarat menanam pohon ya. Jadi kita tanam sekarang kan nggak langsung gede pohonnya. Iya dong. Tapi nanti 10-20 tahun lagi kita akan petik hasilnya. Dan tertumpang harapan kita kepada guru-guru PAUD, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan dalam mendidik anak-anak kita, sehingga nanti di Indonesia Emas 2045 kita bisa lihat hasilnya nanti. Kalau sekarang kita yang jaga anak-anak, nanti 2045 udah kebalik, anak-anak nanti yang jaga akan menjaga kita. Karena kita mungkin udah masuk usia namanya pralansia, lansia, sampai lansia lanjut. Jadi harapan saya tetap bersemangat seluruh Bapak dan Ibu guru PAUD, terutama di Kota Padang. Kalau ada permasalahan, ada tantangannya, itu hal biasa. Yang penting semangat juangnya harus kita jaga. Dan Pokja PAUD Kota Padang, terutama saya juga selaku Bunda PAUD-nya, tetap memberikan porsi maksimal terbesar untuk pendidikan PAUD. Sampaikan ke kita, akan kita carikan jalannya bersama-sama demi untuk anak-anak kita, kualitas pendidikan anak PAUD kita. Oke. Terima kasih Bunda udah datang pada Bintang Podcast kita pada episode kali ini. Bun, aku ada pantun penutup lagi nih. Tadi ada pantun pembuka, sekarang ada pantun penutup. Boleh. Oke. Kota Padang, kota yang asri. Cakep. Banyak turis datang ke sini. Ranca. Mari dukung guru pendidikan anak usia dini agar terwujud generasi yang percaya diri. Luar biasa. Wah. Aku juga ada pantun balasan nih. Apa? Ya. Jalan-jalan ke tengah laut. Oke. Putar kapal ke arah utara. Terima kasih Bapak dan Ibu guru PAUD. Jasamu sungguh tiada tara. Aduh, sarang heyo. Sarang heyo. Baik sahabat guru PAUD dan Dikmas, itu tadi bincang kita bersama Bunda PAUD Kota Padang yang sangat inspiratif. Terima kasih telah menyaksikan kita berdua. Kita akan berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.